Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8 ingin mempersembahkan sebuah video roleplay yang berjudul Penerapan Interprofessional Education dan Interprofessional Collaboration dalam Pelayanan Kesehatan. Berikut adalah nama-nama anggota kelompok 8. Yang pertama ada Sapnaviar sebagai perawat, yang kedua ada Dea Aprilia Sukma sebagai pasien, yang ketiga ada Cici Anjeli Putri sebagai dokter umum, yang keempat ada Anissa Wulandari sebagai ahli gizi, yang kelima ada Hilwa Salsabila sebagai staf labor, yang keenam ada Aziza Jihan Hanifah sebagai keluarga pasien, dan yang ketujuh ada Adina Bilamsari sebagai narator. Sebelum kita memasuki alur cerita studi kasus dari kelompok kami, saya akan menjelaskan secara garis besar apa itu IPE dan IPC, tujuan serta manfaatnya. Yang pertama ada pengertian IPE. IPE atau Interprofessional Education adalah suatu proses yang melibatkan kelompok mahasiswa atau profesi kesehatan yang memiliki perbedaan latar belakang profesi melakukan pembelajaran bersama dalam periode tertentu untuk berkolaborasi. Kemudian ada pengertian IPC. IPC atau Interprofessional Collaboration adalah kemitraan antara tim penyedia layanan kesehatan dan klien dalam pendekatan kolaboratif dan terkoordinasi untuk pengambilan keputusan bersama seputar masalah kesehatan dan sosial. Kemudian ada tujuan IPE dan IPC, yaitu praktik kolaborasi antara profesi di mana melibatkan berbagai profesi dalam pembelajaran tentang bagaimana bekerja sama dengan memberikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan untuk berkolaborasi secara efektif. Kemudian yang terakhir ada manfaat IPE dan IPC. Yang pertama ada kerjasama tim, yang kedua ada peran dan tanggung jawab, yang ketiga ada komunikasi, yang keempat ada pembelajaran dan refleksi yang kritis, yang kelima ada hubungan dengan pasien dan mengenali kebutuhannya, dan yang terakhir ada etika praktek. Baik, langsung saja kita masuk ke alur cerita. Diceritakan di sebuah rumah sakit, datanglah seorang pasien bernama Dea Aprilia Sukma berusia 18 tahun yang menderita penyakit diabetes mellitus. Dea dan keluarganya menanyakan rencana perawatan apa yang akan dilakukan selanjutnya kepada perawat. Lalu perawat merencanakan intervensi dengan mengidentifikasi kebutuhan pengaturan diet yang ketat bagi Dea, sehingga perlu berkoordinasi dengan staf gizi klinik, diperlukan juga koordinasi dengan laboran untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium lebih lanjut dan konsultasi kepada dokter umum. Tolong sus, anak saya dari pulang kuliah tadi itu dia apa mas? Baik Bu, sebelumnya saya izin bertanya, apakah dengan ibu walinya? Betul sus. Baiklah, kalau begitu silakan antarkan anaknya ke ruang pendaftaran ya Bu, biar dilakukan pendaftaran. Baik sus. Kemudian perawat mengantarkan pasien ke IGD untuk dilakukan anamnesa. Baik, sebelumnya saya mohon izin ingin melakukan anamnesa. Saya ingin bertanya pada adiknya, namanya siapa ya Bu? Nama saya Dea sus. Dia umurnya berapa? 18 tahun. Bisa disebutkan apa-apa saja keluhan yang dia rasakan? Badan saya terasa lemas sus. Terus saya juga sering merasa kehausan, lapar. Terus di tengah malam saya sering buang air kecil. Berat badan anak saya juga turun sus. Saya khawatir kalau anak saya kenapa-napa sus. Baiklah, Ibu dan Adek, keluhan-keluhan tadi akan saya sampaikan kepada dokter umum. Perawat mengantarkan pasien dan keluarganya menuju ruangan dokter. Kemudian perawat melaporkan keluhan-keluhan pasien kepada dokter umum terlebih dahulu. Selamat siang Bu, Dek. Siang dok. Bagaimana? Suka di sini yang sakit? Saya dok. Belakangan ini anak saya sering merasa lemas, merasa haus dan sering buang air kecil dok. Baiklah, kalau begitu saya akan melakukan pemeriksaan terlebih dahulu ya. Kalau boleh tahu, apakah dari keluarga Adek ada yang menderita diabetes mellitus? Ada dok, papa saya. Nah, dari diagnosa sementara saya, Adek ini menderita diabetes mellitus. Namun, dibutuhkan pemeriksaan lebih lanjut. Untuk perawat Sapna, tolong dibawa ya pasien kita ke staf labor untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Baik Dok. Nah, ini saya berikan resep obat sementara untuk pasien kita, tolong diberikan juga ya. Baik Dok, terima kasih Dok. Ya, sama-sama. Baik Ibu, ini saya ada obat dari dokternya, tolong diawasi anaknya untuk diminum sesuai resep ya Ibu. Baik, sus. Mari saya antarkan ke ruang labor. Baik, sus. Selamat siang Bu Nurwa. Selamat siang Bu Sarna, selamat datang di lab ya. Ya Bu, jadi ini hasil medical record dari pasien bernama Dea. Untuk diagnosa sementara, dia mengidap penyakit diabetes mellitus.
Oke, ini medical recordnya dia. Saya baca sebentar dulu ya, Bu. Ya, Bu. Selamat siang, Dek, Bu. Siang, Bu. Saya dua staf labor yang akan bertugas pada siang ini. Saya akan jelaskan dulu ya prosedurnya. Hari ini dia akan diperiksa tes gula darahnya. Setelah diperiksa, adik dan ibu bisa pulang terlebih dahulu. Besok bisa kembali lagi dalam keadaan dia berpuasa selama 8 jam ya, Adik. Setelah itu saya akan memberikan cairan khusus untuk dia. Itu gunanya untuk mengetahui toleransi gula darah dia. Setelah itu saya akan mengecek juga hemoglobin dari dia. Jadi untuk beberapa menit ke depan saya mohon kerjasamanya ibu dan adik ya. Sekarang saya periksa dulu ya gula darahnya dia sebelum berpuasa. Apakah dia bersedia? Bersedia. Oke, saya izin periksa ya Bu, Dek. Oke, pemeriksaannya selesai ya Bu, Dek. Untuk darahnya akan dicek dulu di laboratorium. Ibu dan adik bisa pulang terlebih dahulu dan besok bisa kembali lagi. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Oh iya Bu, Sabda jangan lupa ya catat yang saya bilang tadi untuk diberikan kepada dia. Baik, Bu Ilma. Keesokan harinya, pasien dan keluarga datang kembali ke rumah sakit dan bertemu dengan perawat. Selamat pagi, Ibu dan Adik. Pagi, Sus. Mari saya antarkan ke ruang laboratorium. Baik, Sus. Pasien dan perawat berjalan menuju laboratorium untuk mendapat hasil pemeriksaan. Selamat pagi Bu, Dek. Pagi, Bu. Dia gimana kabarnya? Masih sakit, Bu. Oh masih sakit, tapi sudah diberikan obat oleh dokter umum kan? Sudah, Bu. Saya sudah mengingatkan anak saya untuk minum betul waktu juga dan sudah puasa juga, Bu. Karena sudah berpuasa hari ini, saya akan periksa dulu ya Dek. Saya izin ya Dek. Baik, Bu. Oke, sudah saya periksa ya Dek, Bu. Adik dan Ibu bisa tunggu di luar sementara. Saya tim akan memeriksa dan coba meneliti apa saja yang kita dapatkan dari hasil tes kemarin dan hari ini. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ya. Laboran memberikan hasil pemeriksaan kepada perawat dan perawat menyerahkan hasil tersebut untuk dilaporkan kepada dokter. Baik Bu, ini hasilnya ya Bu Sabna. Tolong Ibu kirimkan hasilnya ini ke dokter. Baik, Bu Ilma. Terima kasih atas bantuannya ya. Ya, sama-sama Bu. Mari Ibu dan Dea silakan ikut saya ke ruang dokter ya. Baik, Sus. Perawat membawa pasien menuju ruangan dokter. Selamat pagi, dokter. Pagi. Jadi ini hasil pemeriksaan laboratorium dari pasien kita kemarin yang bernama Dea. Baik, terima kasih. Akan saya baca dulu ya. Sekarang kamu bisa bawa pasiennya ke ruangan saya untuk saya jelaskan hasil dari pemeriksaan labornya ini. Baik, Dok. Pasien dan keluarga kemudian memasuki ruangan dokter dan duduk di tempat yang telah disiapkan. Selamat pagi, Dek, Bu. Pagi, Dok. Baik, sekarang saya akan menjelaskan hasil pemeriksaan lab adik kemarin ya. Nah, di sini tes gula darah adik itu sebelum puasa 200 mg per desiliter. Ini termasuk tinggi ya, Dek, karena batas normalnya itu 200 mg per desiliter. Lalu setelah adik melakukan puasa, tes gula darah adik itu 120 mg per desiliter. Ini juga di atas batas normal ya, Dek, karena batas normalnya itu 100 mg per desiliter. Lalu setelah dilakukan pemeriksaan hemoglobin adik itu 6,5%. Nah, dari kesimpulannya dapat disimpulkan bahwa adik ini memang menderita diabetes mellitus. Kok bisa, Dok? Saya tidak menyangka. Pasti adik ini sering minum minuman manis ya, Dek. Juga sering konsumsi nasi padang kan? Iya, Dok. Soalnya saya bingung harus makan apa di kampus. Kamu bandel sih. Nah, kalau udah sakit begini kan tidak hanya adiknya saja yang susah, nanti keduanya juga menyesal kan. Sekarang saya akan minta perawat untuk bawa adik ke ahli gizi ya untuk diberikan panduan bagaimana cara makan adik ke depannya. Baik, Dok. Terima kasih, Dok. Ya, sama-sama. Perawat Safna, tolong dibawa ya pasien kita ini ke ahli gizi untuk diberikan panduan bagaimana cara makannya ke depan. Baik Dok. Perawat membawa pasien dan keluarga untuk menemui ahli gizi. Selamat pagi, Bu Wulan. Pagi, Perawat Sapna. Ini ada hasil medical record dan hasil laboratorium dari pasien bernama Dea. Oke, terima kasih, Pak Sapna. Nanti disuruh aja pasiennya masuk ya. Baik, Bu. Baik, sebelumnya betul dengan Dea. Betul. Berarti ini dengan ibunya Dea. Iya, Bu.
Sebelumnya saya sudah mendapatkan hasil medical record, terus hasil labor dan juga diagnosis dari dokter. Dan diagnosis oleh dokter penyakit diabetes mellitus. Jadi untuk kedepannya saya akan memberikan solusi apa yang harus dia makan dan apa yang harus dia hindari. Jadi untuk makanannya untuk kedepannya dia harus makan makanan yang berserat, terus kacang-kacangan, makan sayuran karena itu akan membantu hemoglobin dari dia sendiri. Terus untuk makanannya dia harus menghindari makanan yang berlemak, apalagi itu kayak nasi padang, itu kalorinya kan tinggi. Terus jus buah, terus kayak yogurt, sereal yang manis, apalagi kalau minum teh manis itu dihindari ya. Terus pakai minum air putih. Nah mungkin itu saja dari saya. Mungkin kalau Sapna boleh mencatat apa yang saya ngomongkan tadi. Begitu ya. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Baiklah, karena pemeriksaan dia sudah selesai, mari Ibu dan Dea saya antarkan ke ruang pembayaran. Baik, Sus. Terima kasih, Sus. Jadi teman-teman, kesimpulannya adalah interprofessional education merupakan pembelajaran yang efektif dalam meningkatkan kemampuan berkolaborasi dan berkomunikasi secara efektif. Interprofessional collaboration juga merupakan salah satu hal yang sangat diperlukan dalam menangani masalah kesehatan. Seperti dalam menangani kasus Dea, perawat perlu berkomunikasi dan berkolaborasi dengan tenaga kesehatan yang lain seperti dokter, staf gizi, dan staf laboran. Mengapa? Karena dalam kolaborasi tim kesehatan, masing-masing tenaga kesehatan mempunyai peran dan tanggung jawabnya masing-masing. Serta tanpa adanya kolaborasi dari tim kesehatan, pengobatan yang dilakukan Dea tidak dapat berjalan secara optimal. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye warahmatullahi wabarakatuh.